Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan hari Senin, hari ini Bapak akan mengulas kembali ya materi yang telah Bapak sampaikan di bab, karena materi kita sudah selesai, jadi Bapak akan mengulas kembali materi-materi yang pernah Bapak sampaikan ya. Kemarin udah di pertemuan minggu kemarin Bapak udah menyampaikan 2 bab. Sekarang kita lanjut di 2 bab berikutnya ya. Kita akan membahas materi di bab ketiga dan keempat ya. Kita nanti akan dimulai di bab ketiga dulu ya, dengan materi tes eksposisi dalam media massa. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan dulu, kalian niatkan dulu untuk belajar, persiapkan alat-alat tulisnya ya. Kita lanjut di bab 3 ya, di teks eksposisi dalam media massa. Nah, biasanya di materi yang sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya, ada beberapa unsur dalam teks eksposisi. Yang pertama itu adalah adanya gagasan dan fakta dalam teks eksposisi ya. Nah, karena teks eksposisi itu berfungsi berfungsi itu menerangkan atau menginformasikan ya, atau memberikan pengetahuan kepada pembacanya, sehingga pembacanya itu akan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang jelas sejelasnya ya. Nah, dalam pola-pola pengembangan dalam teks eksposisi itu ada paragraf khusus, paragraf umum dan khusus. Yang keduanya adalah paragraf khusus dan umum. Nah, untuk paragraf umum dan khusus itu disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal ya. Jadi kesimpulannya ada di awal. Kalau yang kedua adalah paragraf khusus umum, biasanya adalah disusun dengan cara menguraikan atau ada berupa bukti atau fakta dan alasan. Nah, jadi gagasan penjelas pada awal dan diakhiri dengan gagasan utama. Gagasan utamanya ada di akhir, penjelasnya ada di awal. Nah, untuk mengetahui unsur-unsur eksposisi itu harus bersifat objektif dan netral ya. Jadi harus ada menggunakan data-data yang akurat. Terus teks eksposisi itu biasanya mengandung gagasan dan utama ya, sehingga jadi sebagai alat konkretasi dan ada kontribusi ya. Selanjutnya dalam materi menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, biasanya ada 2 jenis. Dalam eksposisi itu ada 2 paragraf yang biasa muncul ya. Ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan deduktif itu gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau paragraf deduktif dan induktif itu adalah paragraf campuran. Biasanya kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragrafnya. Lanjut lagi. Cara menelaah unsur atau struktur dan kaidah teks eksposisi ya. Nah, teks eksposisi itu bersifat nyata ya, atau ilmiah. Dapat disebutkan juga sebagai teks yang non fiksi ya. Jadi ada tujuannya itu memberikan informasi yang sangat sejelas-jelas mungkin kepada pembaca oleh penulisnya ya. Nah, ada dua aspek penelaah teks eksposisi, yaitu ada struktur teks dan struktur kaidah kebahasaan ya. Terus dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 2, ada pronomina atau lebih jelasnya kata ganti yang
dapat digunakan terutama pada saat ada kata pernyataan pribadi yang diungkapkan. Jadi teks oposisi itu dapat disebut juga teks ilmiah ya. Itu di bab 3 ya, Bapak sudah melakukan bab 3-nya. Kita lanjut nanti ke bab 4 ya. Di bab 4 ada tentang indahnya berpuisi. Jadi Bapak jelaskan dulu pengertian puisi. Merupakan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuannya estetika atau keindahan. Jadi salah satu karya sastra itu puisi itu sebut juga secara etimologisnya adalah dalam kata bahasa Yunani itu ada namanya poesis ya, yang berarti membangun atau membentuk. Terus jadi awal usul puisi itu dari Yunani ya. Ada beberapa unsur dalam teks puisi. Ada unsur lahir atau unsur fisik ya. Itu seperti dari perwajahan atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Kalau unsur batin itu memiliki makna, ada rasa, ada nada, dan ada amanat. Itu unsur batin puisi. Cara menyimpulkan isi puisi. Jadi puisi sebenarnya mengutamakan bunyi ya, bentuk dan juga makna yang disampaikan. Nah biasanya bukti puisi yang baik itu biasanya terdapat ada makna yang mendalam. Jadi memadatkan segala unsur bahasa. Contoh pertama isi puisi ya. Nah penggunaan bahasa dalam puisi itu berbeda dalam penggunaan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dalam menyimpulkan isi puisi itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu dalam membaca puisi harus dengan seksama ya, harus menandai adanya kata diksinya yang digunakan dalam puisi. Harus cermat juga, harus bisa menafsirkan makna puisi sesuai bahasa yang digunakan serta bisa menyimpulkan apa yang pesan dalam puisi tersebut. Nah kalau jenis-jenis puisi itu ada menjadi dua yaitu puisi lama dan puisi baru. Ya, kita lanjut. Bapak jelaskan dulu deh masalah tentang periodisasi puisi ya. Berdasarkan periodisasi itu puisi menjadikan ada dua ya tadi Bapak jelaskan, puisi lama dan puisi baru. Nah, jadi hampir semua puisi lama itu dibuat sangat terikat dengan aturan-aturan yang ada ya. Jadi harus jumlah katanya dalam satu baris itu harus ada jumlah baris dalam satu bait itu ditentukan. Nah, ada persajakan, ada juga suku kata barisnya, ada iramanya. Kalau puisi baru itu kebalikannya. Jadi mereka mulai meninggalkan aturan-aturan puisi yang lama. Jadi hanya cuma satu saja yang masih dipakai yaitu dalam memperhatikan jumlah baris ya, yang lainnya sudah dirubah semua. Lanjut. Ada beberapa unsur ya. Unsur puisi itu ada dua, unsur fisik dan unsur batin. Terus cara menulis puisi ya. Nah biasanya ada beberapa cara penulisan puisi. Pertama itu kita harus menentukan tema. Yang kedua pilihan kata. Kita harus membangun suasana serta menentukan nada dalam satu puisi itu. Nah untuk dalam pembacaan puisi kita harus yang diperhatikan itu antara lain adalah ekspresi dalam membacakan puisi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Itu saja mungkin yang Bapak ulas kembali materi-materi yang pernah Bapak sampaikan di awal-awal semester pertama ya. Sambil menunggu kita penilaian akhir semester, Bapak akan mengulas materi yang pernah Bapak sampaikan. Itu saja materi hari ini Senin
yang Bapak berikan. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya yang akan Bapak nanti share di grup wali kelas ya, di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk tokennya adalah puisi, diawali dengan huruf P-nya huruf besar ya. Tokennya jangan lupa namanya puisi. Itu saja materi hari ini. Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan atau Bapak sampaikan kalian mengerti, dan juga Bapak ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian juga ya, telah membersamai kalian dan menyiapkan atau memfasilitasi ya kalian untuk belajar. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa walaupun kita sudah dalam posisi zona hijau, tetap aktivitas kita masih dibatasi ya. Kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Itu saja materi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.